Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Safit Channel. Kali ini Mama Safit mau membuat dua resep masakan sederhana, masakan sehari-hari yang sangat enak sekali, cepet ludesnya. Dan ini tuh bahannya sangat murah dan cara membuatnya juga mudah banget ya. Ini cocok juga untuk ide jual. Yuk simak terus keseruannya. Untuk resep yang pertama, ini olahan terong campur bahan ini tambah sedap ya. Bahan utamanya 2 buah terong ungu ya teman-teman. Dan ini aku juga ada 1 batang daun bawang, 1 buah tomat, dan ada cabai ya. Cabainya sesuai selera. Aku pakai 5 cabai merah, 3 cabai rawit, dan ada bawang putih 3 siung, bawang merah 2 siung, ada juga daun salam serta daun jeruk ya, biar nanti tuh tambah seger ya teman-teman. Nih untuk langkah yang pertama, ini tinggal aku mau potong untuk terongnya ya. Untuk potongan sesuai selera, tapi aku ini pakai yang bentuk serong-serong aja ya teman-teman. Dan kulitnya ini enggak aku buang ya, jadi ini tetap utuh warna ungu seperti ini ya, enggak aku kupas untuk kulitnya. Seperti ini lakukan sampai selesai. Oh ya, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya yang udah selalu support channel aku, dan bagi yang baru menemukan channel aku, mohon dukungan like, subscribe, and share jika kalian suka. Salam kenal dari aku ya. Terima kasih. Dan lanjut, ini tinggal aku kasih garam ya untuk terongnya seperti ini. Lalu kita rendam dengan air ya. Selanjutnya ini tinggal aku motong dulu bumbu yang mau tak cemplungin gitu ya teman-teman. Ini ada tomat dan juga nanti cabai rawit ya. Ini untuk tomat aku potong bentuk dadu aja seperti ini ya, kecil-kecil. Nih seger banget ya pakai tomat merah. Tapi kalau kalian lebih suka tomat hijau juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Dan ini aku ada cabai hijau, nih aku potong seperti ini ya, seperti yang ada di video. Nih biar nanti itu sedep ya, seger. Ada cabai hijaunya, ada cabai rawit, cabai merah ya, seger, pedas, mantep banget nih. Bisa nambah nasinya ya, cepet ludesnya. Nih bisa untuk gagal diet ya, walaupun dia cuma dari terong, insya Allah enak banget ya teman-teman. Nih lanjut aja, ini untuk daun salam, dan ini tinggal aku motong daun bawangnya ya. Nih jadi yang ini nanti mau aku ulek ya, dan ini yang bumbu cemplungnya. Nih, seperti ini lakukan sampai selesai. Dan ini tinggal aku mau rebus dulu untuk yang mau diulek ya, biar nanti itu mudah ya, dan warnanya juga lebih keluar. Dan ini dia bintangnya ya teman-teman, aku kasih putih telur ya. Jadi olahan terong tambahin ini si putih telur yang udah aku kukus. Ini enak banget ya teman-teman. Ini putih telur aku sisa buat roti gitu. Ini sayang, ini tinggal aku iris kecil-kecil ya. Nih jadi bisa untuk pengganti sosis ataupun bakso ya, untuk campuran tumis-tumisan pakai putih telur. Lanjut aja, nih tinggal aku mau ulek aja untuk bumbunya. Untuk bumbu bisa diulek ataupun dicopor, sesuaikan dengan selera ya. Dan ini aku tinggal kasih dengan garam, aku pakai 1 sendok teh. Dan selanjutnya ini tinggal aku mau numis ya si bumbunya yang tadi udah aku ulek ya teman-teman. Kita tumis sampai harum, sampai nggak bau langu. Lanjut masukkan perdaunannya, ada daun jeruk dan juga daun salam ya. Ini seger banget ya teman-teman. Nih walaupun nanti terong itu ndak digoreng, tanpa digoreng ya, tapi ini enak banget beneran teman-teman. Ini supaya nggak terlalu banyak minyak ya, jadi terongnya nggak aku goreng. Ini sesuaikan dengan selera ya. Nih tapi walaupun nanti nggak digoreng tetap enak ya olahan terong ini. Nih tinggal dikasih air, kocakin yang ada di cobek ya. Kita tunggu sampai mendidih, benar-benar udah mendidih. Lalu tinggal aku masukkan terong dan juga putih telurnya ya teman-teman. Kita aduk sampai rata, nanti tinggal ditutup sebentar. Biar nanti tuh bumbunya meresap ya. Bisa ditambahin air lagi sedikit lagi biar nanti
tambah meresap bumbunya. Lanjut nih tinggal aku kasih 1 sendok makan saus tiram ya teman-teman. Dan tadi tuh aku lupa ngasih gula pasirnya, nggak tak video ya. Aku pakai 1 sendok teh gula pasir. Kita aduk sebentar lalu kita tutup ya biar bumbunya meresap. Dan ini setelah ditutup, ini udah meresap bumbunya ke dalam terong dan juga putih telur ya, belepotan aku bilangnya. Lanjut tinggal aku kasih penyedap rasa 1 sendok teh ya teman-teman, maaf. Ini kita aduk sebentar seperti ini. Nih nanti tinggal dicek rasa kurangnya apa, itu sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Tapi ini udah, menurut aku udah pas banget nih, Masya Allah. Enak banget teman-teman, ini udah pas. Tinggal seasoningnya aku kasih bumbu cemplungnya ini, itu ada tomat, ada cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, daun bawang ya. Ini seger banget beneran teman-teman. Kita aduk sebentar seperti ini. Dah seperti ini aja udah mateng ya teman-teman. Ini enak banget, wajib banget untuk dicobain. Bikinnya mudah banget, praktis, bahannya juga ekonomis, dan ini tuh nggak perlu digoreng ya, udah enak banget. Dan alhamdulillah seperti ini hasilnya, warna-warni cantik banget. Semoga sedikit menginspirasi ya teman-teman buat kalian yang lagi bingung mau masak apa hari ini ya. Untuk resep yang kedua kali ini dijamin bikin boros nasi banget ya teman-teman. Simak yuk terus keseruannya. Untuk bahannya ini ada telur puyuh nih, ada 20 butir ya. Nanti dipakai berapa tergantung tahunya nanti ya. Ini aku ada tahunya 10 buah. Tahu kuning bisa diganti tahu putih. Dan ini ada santan instan 65 ml. Ada daun bawang 1 batang, cabai ini ada sekitar 7-an ya. Dan ini ada bawang putih dan bawang merah 3 siung dan 2 siung bawang merah, serta serai dan juga salam ya, daun salam. Lanjut aja nih, tinggal aku mau iris-iris untuk perbawangannya ya teman-teman, dan juga cabenya ya. Lanjut ini tinggal aku mau ngechopper ya biar cepet. Dan ini untuk bahan-bahannya ini aku mau chopper aja biar cepet. Ini bumbunya dulu. Untuk yang pertama kita chopper, nanti hasilnya nggak terlalu halus ya, karena chopper aku itu yang murah ya, jadi nggak langsung bisa halus. Ini seperti ini teksturnya. Lanjut aja aku masukkan tahunya ya, kita chopper lagi untuk tahunya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Lanjut aja aku kasih 1 butir telur ya. Dan ini juga aku kasih garam ya 1 sendok teh, serta saus tiram ya 1 sendok makan biar lebih gurih lagi ya teman-teman. Enak banget dikasih saus tiram. Dan untuk penyedap rasanya ini secukupnya ya, sesuai keinginan kalian, seleranya. Lanjut kita chopper lagi biar halus dan lembut ya, ini si gadonnya. Dan setelah itu tinggal aku masukkan aja ke dalam wadah. Setelah ini adonannya tercampur rata nih, tinggal aku masukkan gula pasir 1 sendok teh, terus juga santan ya, santan instan semuanya masuk 65 ml. Kita aduk sampai merata ya teman-teman. Nih lanjut aja nih, tinggal aku taruh aja untuk daun bawangnya ya, supaya lebih cantik lagi, ada hijau-hijaunya gitu. Dan ini udah siap semua. Daun pisangnya juga udah aku cuci bersih dan aku udah jemur ya. Ini tinggal kita bentuk seperti ini, tum-tuman. Terus taruh daun salam, sereh nih. Kita masukkan aja untuk si adonan tahunya. Lanjut kita taruh juga telur puyuh di tengah-tengahnya, lalu tinggal ditutup aja ya dengan adonan tahu. Simple banget ya teman-teman, ini tuh rasanya endolita banget loh. Nih aku ulang kembali untuk cara membungkusnya ya, kalian pasti lebih rapi dari aku ya.
Ini aku juga masih belajar ya teman-teman. Dan alhamdulillah adonan gadon, telur dan tahunya udah jadi ya teman-teman. Ini jadi 8 piece. Masih sisa telur puyuhnya 4 butir ya. Kepake 16. Lanjut siapkan dandang seperti ini untuk ngukus si gadon tahunya ya teman-teman. Ini gadon telur tahu tanpa kelapa ya, tapi pakai santan aja. Insya Allah ini tetap enak ya teman-teman. Ini kita kukus kurang lebih selama 20 menitan ya. Dan alhamdulillah ini udah jadi ya teman-teman. Baunya semerbak banget, wangi banget ya. Nih, Masya Allah si gadon telur tahu ya. Ini enak banget. Kita coba buka ya. Ini masih panas kebul-kebul gitu, tapi nggak apa-apa. Aku mau liatin sama kalian ya. Ini kita buka dulu untuk tum-tumannya. Wow, Masya Allah, seperti ini hasilnya. Walaupun dia nggak terlalu yang pedas banget merah ya, tapi insya Allah ini enak ya teman-teman. Ini karena aku untuk aman untuk anak aku juga, jadi nggak terlalu yang pedas banget. Ini seperti ini hasilnya. Ini lumayan banget ya, bisa untuk ide lauk pauk ya, ataupun untuk cemilan juga enak. Ini untuk ide jualan juga boleh banget ya teman-teman. Masya Allah, ini aku mau potong aja seperti apa hasilnya ya. Wah, kayak potong roti ya teman-teman. Kayak potong kue ulang tahun dah. Masya Allah, seperti ini. Tengahnya ada telur puyuhnya. Ini enak banget. Recommended banget menurut aku untuk dicobain ya teman-teman. Pokoknya enak, gurih ya. Pokoknya ini bergizi ya, nggak pakai goreng-gorengan, ini mantep banget untuk gadon telur tahunya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih yang udah selalu support channel aku. Jangan lupa di like, di subscribe, and di share. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya. Dah.